Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, sebelum kita membuka acara kita pagi ini, kita bersama-sama Indonesia Raya. Dan mari kita bangkit berdoa semua. Dengan sikap siap kita berdiri bersama-sama. Indonesia, Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia Raya, tanah Tuhan Allahku, di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia bersamaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Humas untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan MGMP untuk PAP SMP Provinsi Bali. Persilakan. Saya berdiri saja ya. Dari tadi duduk terus. Shalom. Sukacita? Amin. Atau isi kepalanya masih kasak kusuk? Ya, Bapak ada di sini, saya berharap pikiran dan hatinya juga ada di sini ya. Kalau ada utang, jangan dipikirin. Ada yang punya utang? Utang dibayar. Harus dibayar. Ya, tapi sebelum bayar pikirin juga cara bayarnya. Itu masalahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan KKG MGMP yang terakhir ya. Ya, MGMP yang pertama kemarin sama Munafik, sekarang di tingkat SMP ya. Tapi 5 kegiatan KKG MGMP ini adalah yang terakhir dan tanggalnya bagus ya, 10-10 ya. Oh, luar biasa. Ada yang sadar akan itu enggak? Ini orang-orang diberkati. Tapi pikirannya sebetulnya ribet ya. Jadi dia nggak tahu apa yang dilihat, apa yang dirasa itu saat ini nggak. Luar biasa, ternyata. Ayo pikirannya di sini, hatinya juga di sini. Jangan berkelana. Ya
Bapak Ibu yang saya kasihi, bersyukur ya, tahun ini kita tetap dapat dana anggaran untuk kita bisa sama-sama duduk di sini menggunakan materi dan berkumpul. Ya, walaupun tidak sampai 100 juta ya, tapi kok masih 100 juta sanggup juga habis ini. Enggak ya? Gampang. Sanggup ya? Harus beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan. Kadang-kadang berkat itu bikin bahagia atau bikin nggak bahagia? Oh bahagia. I'm blessing man. Tadi Pak Yosef tuh udah berkat ya, nggak mau dia tolak. Haleluya. Bagaimana kita menyikapi berkat Tuhan, Yes. yang terbaik kita lakukan. Asalkan Amin. Pak Yosef sama istri nggak berantem aja ya. Oh, Ya. Aman-aman saja. Siapa tahu kan, dulu dikasih gini nggak mau, akhirnya nggak teguran 1 bulan kan. oh my God. Tidurnya satu hadap kanan, satu hadap kiri. Ah, Ya, seperti apapun keputusan kita dalam rumah tangga kita, dalam kerjaan kita, semua sudah dibicarakan ya. Sehingga bawa damai sejahtera. Sehingga berkat itu bawa damai sejahtera, bukan malah petaka. petaka. Betul sekali. Ya, Bapak Ibu, hati-hatilah meminta berkat sama Tuhan. Karena terkadang-kala kita tidak sanggup untuk bertanggung jawab dengan berkat itu. Betul. Ya tidak? Ya, hati ya. Kalau tidak sanggup dan diminta, tapi Tuhan kasih Banyak sekali. kok kita bingung ya. Bingung mau dibelikan apa. Semua berkat itu ada tanggung jawab. Betul Jadi sekali. bukan hanya enak-enaknya saja, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, terus tanggung jawabnya nggak bisa. Dapat rumah, Semua anak tanah, yang Tuhan kasih juga itu uang. tanggung jawab yang luar biasa ya. Amin. Jadi hati-hatilah minta berkat. Semoga berkat itu membawa dampak yang baik buat kita. Betul. Ya, hari ini karena provinsi saya lihat banyak ya dari berbagai kabupaten kota Biasa. hadir. Boleh kok, wah sehat sekarang. Sehat, ya. kuat. Luar biasa. Ya. Dan kita Tetap saling semangat. doakan ya, satu sama lain apabila ada yang sakit ataupun dalam pergumulan, ya doakan. Jangan dicuekin. Langsung Tidak tumpang bilang, tangan. iya nanti saya Hal- doain, ternyata nggak ada doain, gitu. Ngomong doang. Ayo Terap. pernah begitu. Sering ya. Nanti aku doain ya. Tapi waktu berdoa nggak doain juga. Lupa. Berdosa loh. Ya, ya kalau ingat ingin doain ya doain ya. Luar Jangan biasa. ngomong tok aja ya. Ya, Bapak Ibu. Super sekali. Hari ini saya ingin memberikan materi bagaimana kita mengembangkan talenta anak kita dalam pendidikan agama. Luar Pendidikan biasa. agama sebagai dasar pengembangan talenta anak. Luar biasa kalau kita bisa melakukan ini. Betul tidak? Betul. Jadi kita bukan hanya mengajar firman Tuhan, lalu tidak ada evaluasi, tidak ada feedback, tidak ada juga perhatian kita kepada anak-anak yang kita didik. Bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi juga kita lihat bagaimana perkembangan anak kita. Apakah firman itu bertumbuh dalam kehidupan mereka? Apakah berdampak dalam kehidupan mereka? Bukan hanya menyelesaikan tugas untuk mengajar, tetapi bagaimana kita mereview lagi pekerjaan kita sudah benar tidak, sudah berdampak tidak, bukan hanya kerja SKS saja tidak, atau hanya kerja jam mengajar saja tidak, atau hanya duduk manis suruh anak-anak tulis soal ini soal itu, betul tidak? Atau suruh mereka membaca halaman ini sampai halaman ini. Nah itu mungkin kadang-kadang dalam kelelahan mungkin. Ya sekali 1 tahun tidak apa-apa lah, tapi jangan setiap waktu dalam mengajar kita seperti itu terus. Anak-anak bisa tahu kalau kita itu guru yang benar atau tidak, guru yang menjadi figur yang benar gak sama mereka. Jadi Bapak Ibu adalah guru pak yang harus minimal setingkat lebih baik, lebih benar ya, benar di hadapan Tuhan, dan anak-anak yang diajarkan daripada guru-guru pendidikan yang lain.
Bapak Ibu mengajar agama loh. Jadi jangan sampai apa yang terkatakan di firman Tuhan yang kita sampaikan ke anak-anak belum kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi batu sandungan ataupun menjadi hal yang tidak baik untuk anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu pentingnya pengembangan talenta. Seringkali kita sebagai orang tua memaksakan cita-cita kita yang belum jadi sama anak-anak kita. Beda-beda. Bapaknya belum pernah nggak jadi tentara, anaknya harus jadi tentara nanti. Begitu juga ibunya nggak jadi guru kemarin. Nah, anaknya harus jadi guru. Banyak yang begitu. Ataupun nggak jadi model, emaknya ingin jadi modeling dulu ya. Anaknya harus jadi modeling. It's okay aja sih kita mengenalkan apa yang baik sama anak-anak, tetapi jangan memaksakan. Karena masing-masing anak punya talentanya sendiri-sendiri. Dia punya cita-citanya sendiri. Dia punya keinginannya sendiri. Sehingga kita sebagai orang tua menuntun, memberikan edukasi yang baik tentang apa yang dipikirkan dan diinginkan dia pada saat dia menyampaikan kepada kita sebagai orang tuanya juga sebagai guru. Sehingga mereka tahu nanti ke depannya ini apa yang menjadi talentanya dia, cita-citanya dia, hobinya dia, apakah baik untuk masa depan diri. Kita ini sebagai pengarah, kita ini sebagai terang untuk mereka. Karena kita tujuan hidup. Jadi kita mungkin lebih mengetahui sedikit banyaknya tentang cita-citanya mereka, hobinya mereka, harapannya mereka ke depan. Saya seringkali kalau anak saya bilang, saya ingin jadi ini mak, oke. Kalau jadi itu gajinya segini, kerjaannya segini, kamu mau kemana? Mau keluar negeri, keliling luar negeri nggak cukup, oke? Kita tahu dulu cita-cita dia apa, keinginannya apa, biar selaras dengan apa yang akan dia lakukan dan dia dapatkan. Ingin jadi pendeta. Pendeta itu apa? Harus melakukan dulu firman Tuhan baru menyampaikan kepada orang lain, benar tidak? Ya, jangan hanya talk only do nothing. Benar tidak? Bukan menjadi batu sandungan. Jadi pendeta yang benar, jadi pendeta yang melakukan firman itu, menghidupkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya menekankan 10% persembahan. Benar ya? Betul. Ya, itu yang harus kita ajarkan. Anak-anak itu mau jadi apa ke depannya. Kita kasih tahu sesuai dengan pengalaman kita, tapi kita kasih tahu juga bisa berkembang ke depannya. Karena ini yang kita tahu. Anak-anak didik kita juga begitu. Dia curhat sama kita, dia mau jadi apa, kita sampaikan. Tanggung jawabnya apa, terus dia punya berkatnya apa. Ya, semua kita sampaikan sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan ke depan, tapi bukan memaksakan kita untuk masuk dalam pikiran dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, sering juga kita selalu berpikir anak yang bagus nilainya itu masa depannya pasti TOP. Tapi sering setelah kita review bagaimana presentasi ya, anak-anak yang nilainya 190 ternyata dalam masa depannya tidak baik. Tahu kenapa? Karena dia hanya punya satu kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan manusia, masyarakat sangat tidak baik. Dan itu sangat hati-hati Bapak Ibu. Jangan selalu bangga dengan anak-anak yang nilainya sempurna, tapi dia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan isi hatinya kepada orang. Baik itu kepada orang tua, kepada kita, Bapak Ibu harus aware tentang itu. Jadi kemampuan anak bukan hanya dinilai dari nilai formalnya saja, tapi kita lihat bagaimana dia berteman. Ada teman nggak dia? Ada anak-anak yang kita tidak bisa berteman. Dia hanya duduk sendiri, diam dan menangis. Kadang-kadang tiba-tiba dia marah.
Nah itu yang kita harus hati-hati. Ya, walaupun tetap anak-anak yang mungkin nilainya tidak lulus, tetap kita bimbing. Tapi jangan kita hanya perspektif kita nilai yang anak yang baik itu adalah nilai yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi jangan paksakan kita ke anak-anak untuk anak-anak menjadi orang anak yang menggenapi cita-cita kita yang belum tercapai. Ya, sering sekali ya seperti itu ya. Kasihan anaknya. Biar anak-anak itu bahagia. Mau nilainya sedang-sedang saja, yang penting dia sukacita. Ya, nilai tidak menjadi jaminan untuk dia berhasil dalam mencapai kehidupan yang membuat dia bahagia ke depannya. Ya, jangan bebankan dia dengan nilai. Tapi kalau kita bilang, saya tidak pernah selalu tekankan nilai. Kalau nilai kamu bagus plus. Tapi kalau nilai kamu sedang, juga tidak apa-apa. Yang paling utama kamu sukacita di sekolah. Tidak ada tekanan, bahagia, senyum, di rumah juga senyum. Itu yang paling baik Bapak Ibu. Sehingga dia punya imajinasi yang baik. Terus harapan ke depan yang baik karena tidak tertekan, tidak terhambat dengan sesuatu yang kita bebankan berat pada anak-anak kita. Ya, apa itu talenta? Bapak Ibu pasti tahu apa itu talenta. Lanjut. Apa itu talenta? Talenta adalah kemampuan yang khas yang dimiliki seseorang. Sering nggak kita lihat anak kita fotokopinya kita? Ketawa-ketawa sendiri ya, senyum ya, lucu gitu ya. Gua banget gitu ya. Saya banget gitu ya. Super. Ataupun kok marahnya bareng kayak gue gitu ya. Jadi anak kita sebetulnya fotokopi kita. Walaupun ada perubahan dalam kehidupan dia di masyarakat, tapi paling persenannya paling lebih banyak seperti kita, emak bapak. Nah, karena itu kita tahu berarti anak kita kelebihan dan kekurangannya apa. Karena kita itu sebetulnya fotokopi kita. Nah, bagaimana kita kekurangan kita yang sudah kita jalani selama hidup kita ini untuk membackup dia sudah menjadi kekurangan dia untuk hidupnya dia ke depan. Dan kita mengerti juga. Seringkali kita nggak mengerti ya. Ini bapaknya nggak pintar-pintar amat, tapi pinginnya tuh anaknya harus pintar. Kadang orang tua sering nggak sadar gitu ya. Maunya anaknya wow hebat, padahal bapaknya enggak atau emaknya enggak gitu ya. Paksain anaknya harus yang terbaik. Ya karena dulu mungkin masa kecilnya orang tuanya dulu nggak jadi orang hebat di sekolah, ataupun kalau dulu zamannya saya karena saya sekolah seni, nggak jadi artisnya di kelas gitu ya. Jadi anaknya harus mendapatkan target-target yang dia belum dapat. Sedangkan orang tua yang sudah mendapatkan targetnya dalam hidupnya, dia sama anaknya yang santai tapi serius ya. Jadi dia membimbing tapi ya santai. Jadi itu hati-hati kita dalam anak kita, dan kita tahu anak kita tuh bagaimana sebetulnya kita tahu. Dia berpikir, kita tahu loh cara berpikirnya bagaimana. Oke, dia fotokopinya kita. Dan kalau anak saya nomor 1 tuh kalau dia nyanyi-nyanyi di kamar mandi, saya di bawah senyum-senyum. Emak banget gitu ya. Saya dari dulu kalau dia kecil tuh di kamar mandi tuh aduh rekaman gitu. Berapa album gitu ya. Nyanyi aja tuh. Saya ketawa juga ya. Jadi pasti banyak yang dia sabut karena dia itu anak kita. Banyak dia ambil dari kita. Walaupun banyak juga yang dia sabut dari lingkungannya dia, tetapi kitanya pasti ada di dalamnya. Nah, karena itu kita harus mengerti anak kita, jangan paksakan dia dengan keinginan kita, tapi kembangkan apa talentanya dia. Kalau dia kurang di sini, ya di sini dia lebih, di sini kita dukung. Jangan paksakan yang kekurangan dia, kasihan dia.
Jangan paksakan dia memanjat kalau dia pintarnya berenang. Ya, kasihan. Kembangkan apa yang dia memanjatnya bagus. Ini ibaratkan apa ya, persamaan kata. Ayo, dukung dia. Jangan paksa dia berenang kalau dia nggak bisa berenang, Bapak Ibu. Tenggelam. Tidak, tenggelam walaupun dia bisa itu membuat energi yang sangat besar untuk bisa dia melakukan itu. Kasihan. Dia kata